Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para YouTuber pemula. Nah, kali ini sengaja saya akan menceritakan menceritakan tentang bagaimana caranya supaya kita dapat subscriber 1000 ya. 1000 dan juga jam tayang 4000. Nah, mungkin saya harus perkenalkan dulu ya. Nama saya, channel saya ini Uus Tongkat. Kenapa saya nggak pakai bahan lain atau videonya, kok hanya suaranya aja? Nih sengaja saya sebagai pembuktian bahwasanya memang saya ini baru banget gitu. Saya ini baru banget dan memang saya belum bisa mengoperasikan apa eh, aplikasi-aplikasi untuk mengedit video. Ada recorder dan lain sebagainya, ada eh, KineMaster dan lain sebagainya. Ini saya sengaja rekam itu untuk teman-teman pemula mungkin yang hari ini baru berdaftar, melihat daripada euforia ya, euforia menjadi YouTuber dengan penghasilan yang sangat luar biasa. Tapi kita terbentur dengan apa yang disebut syarat yang dikeluarkan oleh YouTube atau pihak YouTube, yaitu dengan adanya syarat untuk bisa tembus 1000 subscriber atau juga 4000 jam tayang. Nah, ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Anda langsung bisa cek channel YouTube saya di Uus Tongkat ya, Uus Tongkat. Saya gabung tanggal 1 kemarin. Begitu tahun baru, saya punya inisiatif, udahlah saya ikut ke YouTube. Tanggal 1 saya daftar, tanggal 3 saya mulai ngupload foto dan video. Mungkin Anda bisa cek langsung ini kebenaran dari saya gitu ya. Dari situ sampai saat ini saya nggak paham. Pertama saya upload tuh saya nggak paham, makanya videonya juga boleh dilihat sendiri gimana hasilnya. Nah, sampai saat ini Anda cek sendiri di channel YouTube saya, itu saya udah ada 461 subscriber. Saya ucapkan terima kasih dulu nih buat rekan-rekan yang sudah subscribe ke saya ya. Dan jam tayang saya sampai dengan detik ini itu sekitar 2000 jam tayang. Logikanya teman-teman, dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 21, berarti ada rentan waktu 20 hari. Di situ saya bisa mendapatkan 460, mungkin nanti malam bisa 500. Berarti kalau kita bagi dalam 20 hari, itu jumlahnya 23 atau 22, 23 sampai 25 orang sehari, atau 25 subscriber sehari. Di luar adanya pembatasan atau juga sistem yang dikeluarkan oleh YouTube bahwasanya sehari harus berapa, saya nggak paham. Yang jelas buktinya saya selama 20 hari itu sudah dapat hampir 500 subscriber ya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan bukan sedikit ya, saya akan kasih banyak info daripada bagaimana caranya untuk mendapatkan subscriber. Mungkin juga di antara teman-teman yang udah dapat banyak, ada hal-hal yang sama yang dilakukan, yaitu kita masuk ke komunitas ya. Di situ kita saling sapa, saling share dan lain sebagainya. Nah, ada cara yang menurut saya memang ini sangat jadul sekali, itu kita memanfaatkan silaturahmi. Coba teman-teman hitung, kembali lagi ke belakang, berapa banyak teman-teman punya teman SMP, berapa banyak teman-teman punya teman sejak SMA, perguruan tinggi, atau mungkin di lingkungan kerja ya, di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, itu adalah satu pasar atau satu modal yang bisa kita jadikan untuk menjadi subscriber. Pertanyaannya, loh, nanti mereka kan ada yang nggak aktif. Saya sedikit berpikir, aktif dan tidaknya mereka apakah terlalu berpengaruh buat kita? Nah, misalkan kayak gini, saya subscribernya misalkan dari orang-orang yang punya akun YouTube yang aktif ya. Nah, justru pertanyaan saya, kalau misalkan banyak subscriber yang akun YouTube-nya aktif, mereka itu bukan malah penikmat kita, bukan. Coba kalau saya sebagai kreator, mungkin setiap hari saya itu akan berpikir bagaimana caranya saya menciptakan berkreasi
menciptakan video-video yang menarik supaya mendapatkan viewer yang banyak, mendapatkan jam yang tinggi. Itu dia. Nah, yang kita lupakan adalah mereka penikmat daripada hasil karya kita. Mereka yang tidak mempunyai akun YouTube yang aktif ya, yang sebagai apa namanya itu tuh dikatakan YouTuber juga, kreator juga. Nah itu karena pasar kita adalah mereka, betul nggak? Nah, ini sedikit curhat aja. Nah, mohon maaf nih buat para teman-teman yang sudah banyak subscribernya atau bahkan sudah monet. Jujur saya belum monet. Cuman saya hanya ingin sedikit sharing atau bercerita saja. Kok kaget gitu ya. Berarti kalau dianalogikan gini, saya kembali lagi ke hitungan yang tadi, tanggal 1 sampai 20 itu hampir 500 ya, 25. Nah itu berarti kalau tidak ada gangguan, hanya untuk 1000 subscriber sebulan itu sudah bisa. Atau paling jeleknya 2 bulan kita sudah punya 1000 subscriber. Betul tidak? Caranya itu tadi, selain kita rajin untuk masuk ke komunitas, di situ kita saling sapa. Nah itu ada pasar, ada modal yang kita lupakan teman-teman. Berapa jumlah teman kita yang ada di nomor handphone yang ada di handphone kita, di Android kita itu ada berapa? Mungkin ada yang ribuan, mungkin ada yang ratusan. Mereka adalah aset yang bisa kita minta untuk membantu kita. Betul atau tidak? Saya sudah lakukan itu. Nah, bagaimana karena pihak YouTube sendiri misalkan nanti kalau seharinya banyak yang subscribe itu bahkan jadi spam. Nah, itulah dia. Makanya kita harus punya satu trik atau satu cara. Mungkin teman-teman juga lebih paham dari saya ya. Saya hanya sedikit ingin ngasih informasi saja bahwa ada hal yang mungkin terlupakan oleh kita, di mana orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita jumpai sehari-hari, mereka juga bisa dijadikan sebagai subscriber kita ya. Itu caranya untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu sebulan atau kurang lebihnya 2 bulan ya. Analoginya kan tadi ketika kita punya nomor handphone, nomor kontak di handphone kita ada 500, kita misalkan ambil 10% aja udah 50 orang yang bisa kita ajak untuk mendukung kita. Nah, belum lagi di tempat kerja, belum lagi rekan dari rekan. Tapi biasanya yang saya sering rasakan, mereka itu malu. Mereka itu malu untuk meminta ayo dong subscribe aku dong. Sepertinya kita itu mengemis gitu ya. Nah, mungkin ada cara-cara atau hal-hal yang bisa dipoles sedemikian rupa. Bagaimana caranya sehingga si teman kita itu mau membantu kita, kan gitu. Kalau kita misalkan langsung meminta untuk di-subscribe, itu kan sepertinya kita sangat mengemis. Tapi kalau dianalogikan, ketika kita masuk di sebuah komunitas, sama saja, ya kan? Dalam bahasa yang supaya tidak terjadi spam inilah dan itulah. Intinya kita itu minta di-subscribe. Ada bahasa salam gotong royong lah, salam satuka lah, salam amanah lah, jangan lupa kunjungan baliknya lah, sama aja, ya kan? Jadi ini saya sedikit curhat aja buat teman-teman. Saya bukan menggurui, cuman saya juga kaget dan wah ini ketemu mungkin ada teman-teman yang mau melakukan hal seperti saya juga silahkan. Tapi kalau menurut saya ini saya pastikan sebulan sampai sebulan setengah atau 2 bulan, kalau hanya untuk mendapatkan 1000 subscriber saya jamin insya Allah itu akan dapat ya. Asal dengan tadi kita tekun untuk mendatangi kembali teman-teman kita, terus juga saudara-saudara kita. Kita jangan pernah malas gitu kan, jangan malas. Nah, kalau untuk jam tayang mungkin nanti saya akan jelaskan lagi pengalaman saya ya, pengalaman saya aja. Karena kalau nggak sesuai pengalaman saya nggak mau. Saya berbicaranya sesuai pengalaman aja. Ini juga kenapa saya pakai videonya yang bukan. Kan biasanya kalau orang seperti tutorial gitu nih buktinya. Saya biar lebih meyakinkan saja, silahkan nanti dicek aja di link YouTube saya atau di channel YouTube saya di Uus Tongkat gitu kan. Berapa jumlah subscriber saya, berapa jumlah
apa itu namanya jam tayang saya ya. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ada gambaran buat teman-teman. Mudah-mudahan juga ada inspirasi ya. Tolong bantu saya juga untuk mensubscribe channel saya di Uus Tongkat. Di situ saya bercerita tentang edukasi, informasi, dan juga motivasi. Walaupun di dalamnya masih sangat banyak yang harus diperbaiki ya. Salam 1K, salam 1000 subscriber dalam 1 bulan, salam 4000 jam dalam 1 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.